bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVR Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi setiap jam 3 sore kita Markombur. Kita berkombur kali ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45. Sekarang tahun 2024 ya kan. Nah, jadi di bulan kemerdekaan ini kita akan bahas tentang suasana kemerdekaan mungkin ya yang kita sambut dengan gegap gempita ya, dengan mungkin temanya ini Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi ada sedikit yang berbeda mungkin kepada kemerdekaan kali ini. Kita akan mengadakan upacara di ibu kota kita yang baru, tapi bukan di sini ya kan. Nah, saya Putra Andika Siagian kali ini ditemani oleh, wah ini kayaknya bajunya merah-merah merona gitu ya. Merdeka gitu. Merdeka, silakan kita. Kemerdekaan. Iya, jadi harusnya baju merah. Iya, kita itu merah, gitu. ada biru, ada hijau. Abang kayaknya merahnya bagian dalam ya. Tahu baju dalam. Oh, baju dalam. Maksudnya Iya, singletnya loh. Siap, siap. Iya, Gin. Bang Dika tadi bersama saya Gina Febriana hadir menemani Anda di Markombur. Pemirsa, kita akan bahas tema yang sangat penting karena sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Udah tua juga kita Luar Gin, ya. biasa. Indonesianya yang sudah tua. Udah Kita tua. masih muda loh. Iya, Indonesianya udah senior ya. Iya, tapi kita tetap sebagai generasi muda harus mengisi Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat dan sukacita dan tentunya dengan banyak sekali kegiatan ya pastinya pemirsa ya. Nah, tema kita adalah wujud kemerdekaan di era modern. Asik. Tantangan, kemudian hambatan, ancaman, gangguan gitu ya. banyak. AHG Tannas jadi. Ya pokoknya di era teknologi lah Bang ya. Iya, Tentunya era maju kayaknya ini. banyak dilema gitu yang dialami oleh Iya. masyarakat apalagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Baik. Seharusnya gimana sih generasi muda ini untuk mengisi kemerdekaan agar lebih bermakna gitu ya pemirsa ya. Betul, Kali betul. kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber ya. Untuk narasumber kita yang pertama ini tentunya akan segera hadir bersama kita yaitu anggota DPRD Provinsi yaitu Bapak Berkat Kurniawan Lauli. Sebentar lagi akan hadir bersama kita pemirsa. Betul. Yang kedua sudah hadir di sebelah Bang yang Putra. Sekarang ini ada Abang, kita sambut aja langsung deh ya Bapak kita ya Bapak sudah hadir, Berkat mari kita Kurniawan sambut. Lauli. Silakan Bapak, boleh langsung hadir Ya, bersama kita silakan di Bapak sini. naik. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih. Silakan. Sorry terlambat ada acara di kantor. Iya, siap Pak, siap. Silakan duduk Pak. Ini kayaknya Bapak habis mempersiapkan perlombaan 17-an nggak Pak? Iya, lagi acara di kantor juga di halaman DPRD Sumut ada acara ini memeriahkan bersama dengan seluruh ASN. Wah, acara apa itu Pak? Biasalah. Lomba-lomba? tambang, Tarik tambang? yang umum itulah makan Kerupuk. Wah, sudah dimulai ya. Ini sudah curi start ya Pak, padahal belum tanggal 17. Belum. Kan DPRD kan rumah rakyat. Iya. Jadi harus lebih dulu. Wah, Asik. cakep. Siap Pak Berkat, selamat datang di Markombur. Kita sapa dulu abang kita yang ganteng satu ini ya kan. Pokoknya kita ini di kamera nih ada merah, ada putih, ada biru, ada warna ya kan. Berwarna ya. Iya, ini Bang Alfikri Matondang selaku Sekjen KNPI Kota Medan. Assalamualaikum Bang Fikri. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat Bang Fikri ya. Alhamdulillah. Ya, nanti kita tanya-tanya mengenai wujud kemerdekaan kita nih di era modern ya kan. Yes. Baik, seperti biasa pemirsa boleh nanti bergabung bersama kami di line telepon interaktif 0811 6100 386. Sekali lagi kami sampaikan, silakan nanti bertanya, berdiskusi dengan dua narasumber kita di 0811 6100 386. Kami akan terima telepon Anda dan narasumbernya akan menjawab nanti apa yang pemirsa tanyakan. Yes. Iya, pertanyaan pertama. Iya. Ini dari Jangan saya berat-berat dulu. Bang Putra Iya, pertanyaannya. Siap. Ini kita ke Bang Jen dulu lah. Oke. Biar abang kita Bang Berkat masih istirahat dulu bentar ya. Baru tiba ya kan. Yes. Nah, Bang Alfikri ya selaku Sekjen KNPI kan sekarang ini kan kita ini merdeka di era yang berbeda dengan mungkin saja era yang lama ya kan. Era merdeka sekarang ini tidak lagi kita berperang mungkin bertumpahan darah begitu ya. Tidak perang angkat senjata begitu ya Bang ya. Nah, sekarang ini para pemuda disarankan untuk tetap berjuang tapi. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda, Abang Dala ya kan, selaku Sekjen KNPI, menghadapi era modern, era globalisasi sekarang ini, yang mana dipenuhi oleh para pemuda, ya
bisakah kita tetap bersemangat juang yang sama dengan mungkin yang lama dulu, para pejuang-pejuang kita, Bang? Bisakah disamakan seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa maju, ya kan? Supaya kita bisa lebih hebat lagi. Silakan, Abang Da. Baik, Bang Putra, Bang. Bang Putra. Itu Putri, Bang. Gina, Bang Bang. Gina. Selamat datang juga Bang Berkat di acara Markombur katanya. Iya, Markombur kita, Bang. Markombur ini artinya begini, pada saat kita memaknai kemerdekaan yang sudah berusia 79 tahun. Betul. Artinya itu bukan usia yang sangat muda lagi, sudah di atas dewasa. Nah, kaitannya dengan pemuda yang sekarang di era globalisasi ini, kita juga sangat melihat beberapa pemuda kita itu kurang peduli dengan keadaan, kurang peduli dengan tantangan zaman yang sekarang. Apalagi sebenarnya kalau di data statistik di 2030 negara Indonesia itu mengalami bonus demografi yang sangat bagus. Artinya bonus demografi ini bisa diprediksi setiap negara itu hanya satu kali mendapat kesempatan itu. Nah, di mana bonus demografi itu adalah puncaknya di 2030 itu Indonesia 60% penduduk Indonesia itu pemuda. Nah, seharusnya di tahun 2030 itu kita sebagai pemuda, seluruh pemuda di Indonesia itu sudah siap sama dengan program-program pemerintah yang katanya menuju Indonesia emas itu. Oh, 2045 ya. Ya, dengan bonus demografi ini, tapi sekarang kita melihat kurang semangat. Oh, kurang semangat. Artinya pemuda-pemuda sekarang itu tidak seperti dulu. Pemuda itu rela berjuang menumpahkan darah untuk kemerdekaan kita. Betul. Nah, kita mewarnai kemerdekaan, kita memaknai sekarang pemuda ini memaknai kemerdekaan itu seolah-olah apatis, tidak peduli. Apalagi pemuda-pemuda sekarang ini kita melihat sudah terlanjur terlena dengan gadget, terlena dengan zaman-zaman online sekarang ini. Apalagi kita melihat banyak juga yang terjerumus dengan judi online atau game online yang sampai 24 jam bahkan terus-menerus tak peduli lagi dengan situasi sosial kiri kanan muka belakang itu. Pemuda tak peduli mau apapun yang terjadi di lingkungan dia, bahkan di kota dia tidak peduli, disibukkan dengan game online, gadget yang tak berhenti. Bahkan kita sangat menyayangkan juga sampai sekarang ini belum terberantas juga yang namanya judi online ini, atau belum situs-situs judi online itu yang merugikan semua kalangan pemuda kita. Bagaimana kita mau mendapatkan tujuan kita di bonus demokrasi 2030, bahkan kita mau mendapatkan Indonesia emas 2045? Ya, mungkin ini kerja kita semua, Bang. Kerja dan tanggung jawab kita semua pihak, termasuk abang-abang nanti dari anggota DPR, seperti apa juga mungkin nanti program-program untuk mengatasi atau biar bisa juga menggairahkan adik-adik pemuda-pemuda kita, khususnya memang di Kota Medan. Itu mungkin, Bang. Baik, ya kita abang dulu lagi ya, ke Bang Berkat ya kan. Bang Berkat, tadi ada kata Bang Fikri ini, pemuda sekarang ini tidak lagi mau mendahulukan kepentingan umum. Padahal mungkin di zaman kita dulu ada namanya mungkin PMP atau PPKN ya kan. Kita belajar selalu itu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau pribadi. Bagaimana Abang Dam menyikapi ini? Kondisi kita saat ini memang dilematis ya, karena semuanya serba berbarengan. Teknologi, di situ zaman teknologi, ya zaman teknologi maju, lalu kemudian kita juga menuju ke bonus demografi. Kemudian ditambah tantangan Indonesia hari ini soal pembiayaan terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia. Banyak ketimpangan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ketika ini berbarengan, ada sedang berjalan
ketika pemerintah dan masyarakat sendiri tidak bisa sinkron dalam memikirkan hal ini, maka yang ada kondisi yang tercipta sekarang ini, kalau kita lihat seakan-akan biasa aja orang melihatnya, tidak ada yang berbeda. Seakan-akan tidak ada. Tapi di dalam ini sebenarnya ini api dalam sekam ya. Kalau tidak segera disikapi dengan cermat, baik oleh pemerintah, baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi hal itu, maka kita akan melampaui bonus demografi itu dengan tidak mendapatkan hasil apa-apa gitu, dan target Indonesia emas 45 itu tidak bakal tercapai. Bisa jadi Bang Berkat anti klimaks lah nanti gitu. Nah, itu dia gitu. Ya. Karena persiapan kita menghadapi itu ya. Ya, itu yang akan merugikan kita semua. Jadi dalam hal kita bisa membentengi diri kita atau kita bisa keluar dari hal itu, memang dibutuhkan kerja keras kita semua. Artinya memang tidak hanya ini persoalan pemerintah saja, ini juga persoalan di semua pihak yang ada, yang harus bertanggung jawab, mulai dari kelompok-kelompok kecil lah, ada di lingkungan kita masing-masing, di pemerintah desa, kecamatan, sampai kabupaten kota atau provinsi atau nasional. Jadi ini yang harus segera kita sikapi hari ini. Anak-anak muda kita lebih gampang emosi daripada mereka mau belajar tentang hal-hal yang penting ke depan. Mereka lebih mengedepankan emosi mereka ketika mereka melihat sesuatu. Jadi makanya kalau sedikit saja pemicu persoalan di suatu tempat, langsung bisa terjadi sebuah ledakan yang besar gitu, bisa jadi kerusuhan yang besar gitu. Untung aja media sekarang tidak terlalu peduli lagi dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ya. Coba kalau contohnya beberapa titik kerusuhan yang terjadi 1 tahun terakhir ini diliput media secara betul, pasti udah terjadi sebuah goncangan yang besar di negara kita. Gitu. Sebenarnya sumbernya sudah ada, hanya ya pandai-pandai saja sekarang pemerintah menutupi itu memang. Karena dia sumbu pendek gitu ya. Sumbu pendek ya. Betul ya Bang ya, karena dia tidak sumbu panjang, sumbu pendek, langsung merespon ya kan. Iya. Seperti itu ya Bang ya. Ini memang kalau Bapak bilang kan dilema. Terus kalau Pak Alfikri bilang anak-anak pemuda kita, generasi muda kita ini kurang aktif sekarang ini. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda di era modern ini, di era teknologi ini untuk mengisi kemerdekaan? Seperti apa Pak Berkat dulu? Pembinaan sih sebenarnya yang paling penting. Itu sebenarnya kalau dalam postur sebuah anggaran sekarang ya. Kalau kita hitung dana pembinaan itu bisa mungkin 1%, 2% kalau ada di setiap kabupaten kota berarti ataupun di negara kita ini. Ini ya, berarti peran yang dilakukan dari pemerintah maksud Bapak begitu ya Pak? Iya. Oke, boleh dilanjutkan Pak. Jadi itu yang sekarang ditinggalkan oleh pemerintah, karena pemerintah kita di hampir semua program visi misi kepala daerah di kabupaten kota atau bahkan kepala desa, semuanya mengarah ke infrastruktur. Oh, seperti itu. Mengarah ke situ. Pengembangan SDM-nya tidak ada gitu. Ya. Nah, sehingga anak-anak muda kita ini kehilangan arah mereka. Kan di antara 100 orang pemuda tidak semuanya pintar. Iya. Tamat SMA, tamat kuliah langsung bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa dapat pekerjaan. Ya. Ya. Artinya 90 orang lainnya kemungkinan besar mereka akan jadi pengangguran. Pengangguran, kan? ya betul. Nah, salah satu cara adik-adik kita ini bisa survive mereka dalam menghadapi persaingan globalisasi yang terjadi sekarang itu adalah mereka harus betul-betul dibina, diberikan pembinaan kepada mereka. Apa itu yang namanya pembinaan? Contohnya BLK kita diperbanyak. BLK kita, balai latihan kerja kita diperbanyak tempatnya, dilengkapi dengan fasilitas yang bagus. Sehingga anak-anak muda kita ini ketika mereka terjun ke dunia nyata, karena dunia mereka sekarang ini dunia tidak nyata karena semuanya masih dibiayai oleh orang tua kan. Tidak nyata ya, bukan tidak dunia nyata. Yang sebenarnya. Bukan dunia yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita harus
punya tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka secara dini. Nah itu yang terjadi, bayangkan seperti di Sumatera Utara saja ya. BLK itu cuma 1. Sementara jumlah penduduk Sumatera Utara sekarang 15 juta. Kalau kita bilang 40% lah anak muda di Sumatera Utara, berarti kita punya kurang lebih 6 juta atau 7 juta orang muda di Sumatera Utara. Kemana mereka sekarang? Apa yang mereka lakukan hari ini? Apakah semuanya sudah baik-baik saja? Atau semua ini bisa jadi calon-calon bandit ini? Ya. Untuk generasi, untuk periode berikutnya ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang kekurangan kita hari ini dan terus terang ini yang terus kita kejar kepada pemerintah. Artinya ada keseimbangan. Kita tidak berharap contohnya dana infrastruktur itu 30% dari APBD. Lalu kemudian dana pembinaan itu juga 30%, enggak seperti itu juga. Tapi kalau 2-5-10% aja dibuat seperti itu, saya kira kita udah aman ke depan. Sebenarnya ini yang mau kami tanyakan sama Bapak, karena Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, pasti ya kan, yang memang harusnya kenapa cuma 1 Pak dibuat BLK atau pelatihan-pelatihan ini gitu Pak, kenapa nggak diperbanyak gitu. Ini yang kami harapkan nih Pak sebenarnya. Sebenarnya begini ya, banyak kebijakan yang sudah ditarik di pusat. Contoh, kita sekarang berkutik di DAU dan PAD. Yang kita sudah tahu lah. Kalau provinsi kan PAD-nya hanya berasal dari kendaraan bermotor kan. Iya. DAU kita berpasrah dari pusat. Lalu kemudian berjibaku pemerintah daerah untuk mendapatkan DAK. Nah sekarang alokasi DAK kita semuanya sudah ada peruntukannya Bang. Contohnya dia kasih 100 miliar. Itu sudah ada peruntukannya. Udah tahu. Di sana ditentukan, di pusat. Di pusat ditentukan. Di pusat ditentukan. Bukan sini yang menentukan. Nggak bisa lagi. Baik. Ya, sehingga kalau kita melihat anggaran itu jumlahnya besar sekali, nanti pemerintah pusat itu sering bilang begini, kita udah kasih DAK ke daerah sekian T gitu. Tapi kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi DAK-nya Bang. Karena sudah ada programnya sendiri ya Pak ya. Sudah, harus ke situ. Kesini gitu ya Pak ya. Nggak bisa lagi diganggu-gugat. Yes. Berarti ini sebenarnya generasi muda sebenarnya harusnya mandiri dong Pak. Untuk bisa maju sesuai dengan tema kita, Nusantara Baru Indonesia Maju. Nggak bisa. Kalau kita nyerahkan ke mereka, kita berbohong. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nanti yang menonton ini apa mereka? Maki mereka sama kita. Gimana kami bisa mandiri? Berdiri sendiri aja nggak bisa. Asik. Kita harus menuntun mereka kan Bang? Iyalah, betul. Diarahkan dia. Tapi kalau menurut Bang Fikri, generasi muda itu harus seperti apa Bang? Ya di sini sebetulnya titik dilema kita pada titik terendah ini. Bahas dilema terus ini ya. Artinya kan begini. Itu buah yang merah itu tuh ya. Itu udah 5. Salah ya. Beda sedikit aja. Artinya begini, Bang Putra, Mbak Gina begini. Kita memang saat ini belum siap. Khususnya pemuda belum siap dan untuk menghadapi bonus demografi ini. Kesiapan kita di mana? Artinya masih tinggi sekarang anak-anak muda itu, persentasenya itu masih tinggi anak muda, khususnya kita di Kota Medan saja, masih tinggi anak muda itu yang skillnya masih lumayan rendah atau kemampuan untuk bersaing itu masih belum mampu. Hasrat untuk berkompetisinya kurang gitu ya. Karena belum dilatih. Iya, di situ belum dilatih, ya. pelatihan memang ini tidak dapat ilmunya ya Bang. Ini Pak Putra dari KNPI apa ada nggak pelatihan programnya gitu nanti kita bahas ya Pak Putra. Nggak dikasih lagi sama pemerintah. Iya. Nanti kita bahas. Jadi ke situ. Oke, baik pemirsa, kita akan break sejenak pemirsa dan kita akan bahas tentunya masih tema tentang wujud kemerdekaan di era modern. Jangan kemana-mana, kita dengerin musik dulu. Silakan. Ya kembali lagi pemirsa, segmen kedua ini kita akan bahas tuntas lagi. Tadi ada yang sangkut sedikit ini ya kan, mengenai mungkin program-programnya ya kan, KNPI ada, dari DPR ada, untuk meningkatkan kapasitas SDM para pemuda Indonesia menyambut kemerdekaan ke-79. Memang sangat senior, sudah seharusnya anggaran untuk peningkatan SDM ini pasti lebih besar ya kan. Nah tapi sebelum itu kita tanya dulu nih ke Bang Fikri. Menurut survei, ada survei Bang dari Indonesian Care Network mengatakan 92% remaja Indonesia
tidak tahu mau jadi apa. Ini kan satu hal yang mungkin saja menyedihkan ya kan. Dari anak remaja aja mereka udah nggak tahu nih, kami mau jadi apa ya nanti kan gitu kan. Nah ini yang mungkin membuat anak muda ini terombang ambing. Bagaimana dari KNPI atau Bang Sekjen menanggapinya? Iya memang itu sangat miris kita ya dengan survei seperti itu, tapi memang itu fakta di lapangan. Iya. Nah, artinya kita boleh juga langsung survei pribadi dan langsung ke duduk-duduk sama adik-adik. Itu pemuda itu sekarang kita tanya tujuannya, Itu pun. impiannya, nggak tahu dia mau ngapain. Kadang-kadang mereka jawabannya pengen jadi influencer kebanyakan. Asik, YouTuber Gitu, Vlogger ya Bang Berkat. Ya, YouTuber pun kalau memang istilahnya berbakat atau diarahkan Serius mungkin gitu ya? diseriusi bisa jadi Hebat juga ya. hebat. Mungkin semua pemuda Indonesia jadi YouTuber. Tidak mungkin. Siapa anggota dewan? Siapa yang nonton Pak kalau sudah jadi YouTuber? Nah itu dia persoalannya kan. Itu persoalannya. Lanjutkan Bang Fikri. Ya memang itu yang membuat kita sedikit agak miris ya. Pemuda itu tidak mempunyai tujuan. Impiannya seperti apa masa depannya. Macam mana kita mau menyatakan dia itu, kita berharap ingin dia sukses, ingin pemuda sukses, sementara untuk impian dia sendiri pun tujuan dia tidak tahu mau dibawa kemananya sebetulnya diri ini. Nah itu memang ada juga mungkin program atau terlena anak-anak sekarang ini atau apalagi remaja-remaja sekarang ini terlena. Tidak sedikit kasus yang kita lihat ketidakpedulian remaja-remaja sekarang ini karena disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan handphone, disibukkan dengan game yang nonstop itu. Ya harapannya sih kita memang, tapi tadi sudah disampaikan Pak Dewan, nggak? Seharusnya saya yang menyampaikan itu tadi. Tapi saya Memang nggak penasaran ada nih, lagi Bang- anggaran. Bang Fikri, kalau dari KNPI sendiri, apa nih upaya yang dilakukan Ya, mungkin untuk buat program meningkatkan gitu kan. semangat anak-anak muda kita? Ya. Ada nggak buat sesuatu gitu? Silakan. Iya Gebrakan, ada, ya. gebrakan Pasti ada kita ya? sebetulnya ada, apalagi di KNPI Kota kita Medan yang ya. sekarang ini kan dia aktivispreneur dia, artinya pemuda-pemuda khususnya di KNPI itu kita betul-betul harus siap juga menjadi aktivis, menjadi entrepreneur atau pengusaha yang betul-betul sukses. Oh berarti ada bimbingannya ya? Ada nggak Dibimbing. kelas-kelas khususnya Bang? Kalau untuk sekarang tidak ada. belum ada. Tadi sudah disampaikan Pak Dewan kan, Iya. memang nggak ada anggaran untuk KNPI Pengurusnya lagi. mungkin maksudnya. Iya. Mungkin pribadi pengurus lah. Harusnya ya kan? memang Yes. kita sebagai organisasi atau komite yang menaungi kepemudaan, memang ya kita berharap sih perhatian lebih juga biar bisa kita sama-sama membangun pemuda ini ke depannya mau kita siapkan seperti apa. Ya. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi YouTubers pun boleh. Yes. Tapi kan memang kita butuhkan anggaran itu. Nah, sampai sekarang kita melihat sinergitas atau kolaborasi antara pemerintah eksekutif dengan pemuda masih sangat sedikit, sangat minim kita Sangat lihat minim. sekarang. Ya kita berharap pemuda itu dilibatkan. Mungkin dia bukan orang pemuda, dia dengan pemudi mungkin yang bisa Pak. Ya. Bercanda Pak. Kita ke Bang Berkat dulu ya Yes, kan. boleh. Potong sedikit kalau itu diajak lagi. Dengan pemudi jadinya ya. Bang Berkat, efektifnya kalau kita buat pelatihan-pelatihan untuk para anak muda itu, apakah memang karena mungkin nggak efektif jadinya mungkin dirubah atau gimana anggarannya? Mungkin Abang lah melihat sebagai anggota DPR kan? Yang membuat tidak efektif sebenarnya pengelola. Oh seperti itu. Ya, kalau Bapak jujur sekali. Iya. kalau dananya 100 kemudian biaya acaranya hanya 10 juta, 90 juta ditilep kan Iya, tidak mana bisa efektif efektif. ya. Jadi Ya. acaranya tinggal orang datang duduk mengharapkan uang transportasi, setelah itu pulang kan. Sebenarnya kalau kita bicara soal pembinaan anak muda, kita sudah punya banyak lembaga keormasan pemuda di Indonesia ya. Contoh kita kasih aja KNPI. KNPI di dalamnya mungkin bisa bergabung 10 sampai 20 organisasi keormasan lainnya. Iya. Kalau betul-betul ini mau diberdayakan dengan baik, KNPI itu tinggal dilatih aja mereka, disertifikasi mereka untuk menjadi pelatih dengan berbagai bidang yang sekarang ini lagi tren. Ya, itu bisa artinya kita latih orang mudanya, itu bisa langsung bisa jadi pakai. KNPI bisa melakukan itu. Lalu mereka punya banyak ormas di dalam yang merupakan katakanlah mitra dengan mereka, 10 sampai 20 organisasi kepemudaan. Kemudian kalau itu di-share, dibagi ke bawah program itu,
tentu harus dengan cara mereka dibimbing, organisasi pemuda ini dibimbing dulu mereka dengan baik. Organisasi pemuda tidak lagi seperti zaman dulu, hanya dipakai saat ada kepentingan penguasa. Ya, siap. Jujur aja kita bilang, ya, Kormasan itu dulu dipakai, dibina untuk kepentingan penguasa, untuk melakukan pekerjaan kotornya para oknum penguasa, ya kan Bang? Kita jujurlah mengatakan itu ya, tapi itu dulu lah, bukan itu sekarang tujuannya. Ya. Kita kasih sama mereka, kita suruh mereka buat program yang bukan hanya untuk menghabiskan dana itu untuk kegiatan foya-foya ya, buat acara, undang artis, joget, lalu kemudian bubar, enggak. Tapi kita kasih mereka modal untuk kegiatan itu, kita bina mereka, kita pepet mereka sampai betul-betul organisasi kepemudaan ini bisa terpakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi pemuda-pemuda lainnya. Coba kalau kita tanya sekarang Bang, jujur ya, anak-anak muda ini, mungkin pemain band kita ini kalau kita tanya, mau nggak bergabung dengan KNPI? Ogah, ngapain di sana? Organisasi apaan itu? Ayolah gabung ke pemuda ini. Ogah, katanya. Untuk wasting apa time tuh? Katanya. Iya. Kenapa? Karena dia merasa keuntungan ada di situ, dia pakai uniform aja, dia pakai seragam. Itu aja kebanggaannya. Saya pemuda ini, saya ada uniform ini, pakai seragam ini. Nah, kita harus bisa keluar dari situasi itu hanya dengan satu cara, pemerintah mau memberikan anggaran untuk mereka. Asik, ini dia. Yang kedua Bang, kalau kita jujur, pemerintah sekarang ini pun rakus kalau aku bilang. Kenapa aku bilang rakus? Bukan hanya APBD saja yang mereka ambil untuk menghilangkan biaya pembinaan kepada anak muda. Dari perusahaan-perusahaan yang punya CSR pun diambil juga sama mereka untuk mendukung program mereka gitu. Kenapa enggak contohnya, kita kasih contoh lah, Abang ini Kota Medan ya, KNPI Kota Medan ya. Kita tanyalah sama Abang ini, berapa perusahaan, hotel, apapun perusahaan besar di Kota Medan ini yang mau memberikan CSR untuk mereka kalau membuat kegiatan? Pasti jawabannya, udah diambil pemerintah, ada program juga untuk bangun parit, untuk bangun ini, jadi nggak ada lagi yang tersisa. Udah habis berarti, udah habis. Bang, ya kan? Itu Bang, jadi kalau kita jujur aja lah, BUMD, BUMN kita yang ada di Sumatera Utara ini sedikit saja dikasih untuk orang-orang muda kita ini, organisasi kepemudaan kita ini, pasti bisa mereka bekerja. Jadi sehingga organisasi tidak hanya jadi, mohon maaf ya, lambang. Nah, jadi kalau kita bicara jujur, Abang ngajak saya jadi pembicara, jadi begini jadinya kan. Sakit kepala Abang jadinya mendengarkannya. Gak sakit sih. Tapi saya setuju sih sama Bapak. Karena kan suara rakyat ya kan. Suara rakyat. Nah biasanya kan harusnya kita yang ngomong begitu, tapi Bapak sudah menyuarakan sendiri gitu kan. Dan bagus. Sebenarnya jadi perpanjangan tangan rakyat kan, ataupun pemuda untuk Bapak bisa menyampaikan isi hati Bapak yang sebelumnya gitu ya. Dan saya juga masih memang muda. Benar. Oh, muda ya. Betul. Tapi kan kalau kita bilang nih Pak Berkat ya, teknologi ini memang sangat berpengaruh nih sama kita, dan tergantung anak mudanya mau memanfaatkan dengan positif atau negatif. Tapi positifnya adalah kalau saya lihat generasi muda ini memang gencar-gencarnya untuk mempengaruhi yang lain. Contohnya kayak Pandawara yang memang memberantas sampah gitu kan. Terus ada yang ngasih tips tentang gimana sih untuk bisa giat belajar, mencintai produk lokal. Itu kan salah satu produk ataupun salah satu bentuk kita mencintai kemerdekaan di era modern gitu ya kan Pak. Nah kira-kira menurut Bapak seperti apa harusnya anak muda ini melihat itu? Karena kan kalau kita bilang anak muda sudah aktif nih menggunakan teknologi. Menurut Bapak apakah memang sudah atau belum? Silakan. Sepertinya memang kita nggak usah terlena dengan konten ya. Kenapa? Karena kadang karena konten tidak sesuai dengan yang di belakang layar. Iya. Baik. Betul kan? Kita itu pelaku konten lah, kita ini jujur aja kita bilang. Yang ketika kita berhadapan dengan kamera dengan yang ada di belakang jauh gitu. Kamera on dengan off beda. Oh beda. Iya kan? Nah sebenarnya kenapa saya lebih gencar mengatakan ke depan ini kita harus mempersiapkan generasi kita di semua bidang atau di semua mata anggaran itu untuk melakukan pembinaan. Guru saya mengatakan begini,
kenapa manusia harus diajari berbuat baik? Kenapa Pak? Kenapa orang tidak diajari berbuat dosa? Ya iyalah Pak. Masuk neraka nanti kalau buat dosa. Enggak, itu bukan. Kalau kita coba, manusia mati-matian kita diajari dari baru lahir, diajari berpakaian, diajari jangan bercakap kotor, diajari harus makan dengan baik. Lalu masuk sekolah 9 tahun, masuk lagi SMA, lalu kuliah, lalu S2, S3. Semua hidup kita ini sebenarnya mengajarkan yang baik. Diajarkan yang baik gitu. Tidak diajarkan untuk berbuat jahat. Karena dalam diri manusia sudah jahat sebenarnya. Makanya yang tidak perlu diajarkan yang jahat itu, makanya yang baik harus terus dididik. Sama halnya juga dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Manusia itu harus tetap diajar oleh tetap didampingi lah ya. Didampingi begitu. Kalau dibiarkan gitu aja dia berjalan, dia biarkan biar dia jadi entrepreneur yang baru, biar dia jadi pengusaha, jadi yang kalau kita katakan tadi itu satu dari antara 100 orang yang bisa jadi seperti itu. Lebihnya itu memang harus kita bimbing dengan baik. Dan itulah tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Butuh perhatian dia. Butuh perhatian. Semua pihak harus bertanggung jawab tentang itu. Makanya terus terang sejak saya jadi anggota DPRD, saya bergelut tentang itu. Nah, saya hari ini sedang menyiapkan satu BLK karena saya punya juga BLK pribadi. Ya, jadi tujuannya walaupun saya belum punya tempat, tapi kita sering melakukan pelatihan di mana-mana terkait kegiatan. Oke, kita tahan dulu Bang Berkat, karena kita mau iklan lagi, ya kan. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Mari kita dengarkan lagu kita. Silakan Ben. Pemirsa, kembali lagi segmen ketiga ini kita bahas sedikit nanti tentang perolehan emas Indonesia pada Olimpiade Paris 2024 yang mana ada anak Indonesia, pemuda Indonesia yang sangat membanggakan kita nih, bisa berjuang begitu ya kan, Gin, mengalahkan ratusan orang saingan dia sedunia, dapat emas gitu ya kan. Nah, sampai dapat telepon langsung, video call dengan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Iya, dan mereka katanya sedang menuju ke GBK, Bang. Sudah jumpa sama Presiden Wajib disambut tuh, kalau di Medan disambut pakai tepak deh tuh ya kan. Tepak Serampang 12 ya kan. Tak kasih lagi ya bunganya gitu ya. Bang Fikri, bangga tidak kita Bang dengan mereka seperti itu kan? Mereka itu kan pasti persiapannya nggak ujuk-ujuk langsung hebat gitu ya. Pasti mereka kan mungkin sudah dari dulu bersiap, dari remaja mungkin ya kan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bisa nggak semua pemuda Indonesia itu seperti itu gitu, membanggakan gitu ya kan? Nggak emas lah, misalnya dalam kejuaraan yang lain pun, tapi bisa menjadi harum nama Indonesia. Kan dinyanyikan tuh lagu Indonesia Raya gitu kan. Saya kalau mendengar lagu Indonesia itu saya merinding sedikit gitu ya kan. Silakan Bang. Baik, sungguh luar biasa prestasi yang ditorehkan oleh atlet-atlet yang di Paris yang berjuang mati-matian ya kan. Ya, alhamdulillah kita memperoleh 2 emas ya, 1 perunggu oleh putra terbaik Indonesia di cabang angkat besi. Bahkan bukan hanya emasnya yang kita apakan, itu sekaligus pemecahan rekor ya. Rekor tertinggi. Pemecahan rekor tertinggi pada Olimpiade Paris itu angkat besi di 199 kg. Luar biasa. Ada lagi angkat aqua galon aja pun udah remuk. Ya sama tadi seperti disampaikan Bang Putra, artinya itu tidak ujuk-ujuk. Perlu persiapan yang matang, perlu mental yang kuat. Dan bimbingan pasti ya. Bimbing ya Bang Berkat ya. Bimbingan, iya. Artinya dia tidak mencapai itu dengan gampang. Sehingga terciptalah pemuda yang bisa memberikan hadiah terbaik untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bawa emas tadi ke sana ya kan. Iya, kita berharap masih ada putra-putra walaupun tidak di cabang olahraga. Saya lah Putra Andika gitu ya. Yang lebih bisa memberikan warna, yang bisa membanggakan cita-cita luhur para pahlawan ini. Jangan tersia-siakan perjuangan para pahlawan itu. Setiap upacara kita selalu mengheningkan cipta. Yang takutnya kita mengheningkan cipta, mereka menangis di alam sana. Kami tidak mengharapkan itu. Kami mengharapkan kalian itu
menjadi pemenang. Sekarang kan anak muda ini jarang yang jadi pemenang. Jarang. Karena apa? Ya, tidak mampu untuk bersaing. Apalagi ini sudah era globalisasi. Kita nanti yang kita takutkan, anak-anak muda kita ini yang kita harapkan tadi itu terlindas oleh era digitalisasi ini. Tertinggal. Dan ya sebelum ini mungkin terlambat, perlu kita buat wacana-wacana dulu mungkin Pak Dewan yang bisa kita arahkan atau kita buat nanti pembinaan-pembinaan yang untuk siap generasi muda kita ini menerima tantangan digitalisasi khususnya itu. Wah, ini bangga sekali kita memang ya. Kalau bisa lebih ditambah lagi emas ya, masih bisa itu Bang? Masih ada lagi. Iya. Kalau menurut Bapak Berkat sendiri seperti apa melihat prestasi anak-anak Indonesia ini? Ya, artinya ketika diberi kesempatan pasti berprestasi. Kemudian kita menggelontorkan banyak dana untuk itu, pasti ada hasilnya. Tapi kalau kita pelit dalam melakukan pembinaan secara dini, maka hasilnya ya seperti sekarang. Ya kita boleh berbangga lah dengan keadaan sekarang, kita dapat 2 emas, 1 perunggu. Tentu kita berharap bahwa itu tidak hanya tahun ini saja. Kalau kita bicara konteks Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah PON ya di 2024, saya pikir nanti disinilah kita tahu seberapa seriusnya pemerintah menyiapkan tidak hanya venue-nya, tidak fasilitasnya, tetapi atletnya. Jangan-jangan kita juara 10. Padahal tuan rumah. Kita yang tuan rumah. Iya. Terus terang kita banyak dirugikan dengan pembiayaan PON ini. Kalau kita bicara jujur ya untuk Sumatera Utara. Kenapa? Karena semua kita teralihkan ke situ. Refocusing dia ya. Ya kita akhirnya bangun ini, bangun itu. Sementara kita masih ada sekian ribu kilometer jalan provinsi yang harus kita bangun sebenarnya. Tapi kalau pada akhirnya nanti kita tidak dapat juara, ya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena venue yang ada itu untuk apa kita, Bang? Iya. Hancur juga nanti di sana itu. Untuk jangka jauh panjang ya dari kota. Untuk jangka panjang Kalau tidak, kan bukannya malah bagus ya. Kita Iya. punya fasilitas yang bisa gelas dimanfaatkan. ini aja kalau nggak dipakai selama 1 tahun rusak dia. Iya. Iya kan? Iya. Nah sama halnya venue itu nanti. Harus dipakai terus. Harus dipakai. Iya. Bagaimana cara memakainya ya? Semua elemen kelompok masyarakat ini mereka harus dipush untuk melakukan itu. Sehingga itu tidak rusak, fasilitas itu tetap ada. Dan itu bukan rahasia umum. Setiap fasilitas, setiap event-event 5 tahunan itu rusak, Bang. Rusak ya kan? Rusak, karena hanya jadi kebanggaan 1 hari. Sesaat, setelah itu udah selesai. Menarik sekali Pak Berkat. Undang saya lagi biar enak kita bicara. Tapi saya penasaran untuk BLK yang akan segera Bapak adakan. Boleh Pak di spill Pak, siapa tahu saya bisa ikut Pak. Iya, spill. Ya, kita punya tanah kurang lebih 1,2 hektar, tapi ini kan di Nias, bukan di Medan. Waduh, Ya. jauh ya. Kan jalan-jalan bisa lah. Ya boleh, nggak masalah sebenarnya. Jadi kita sedang mempersiapkan aula workshopnya. Kemudian kita juga sedang menyiapkan para tutor yang punya sertifikasi. Ya artinya memang bukan pekerjaan cepat ya, karena kita melakukannya secara mandiri. Harapan kita tadi kalau pemerintah itu bisa dilakukan. Ya, cepat, kenapa saya kemarin akhirnya mengambil alih, itu saya sudah hibahkan kepada pemerintah daerah. Tapi mereka tidak mau, selama 3 tahun tak kunjung juga dibangun. Gue bilang nggak usah. Lebih baik saya buat sendiri kalau begitu. Walau kecil-kecil dulu ya Pak? Iya, kalau kecil-kecil kita bisa akhirnya bisa membuatnya dan bisa berhasil begitulah. Mudah-mudahan, minta doanya. Amin. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Biar ini konstituennya, masyarakatnya Bang Lauli, bisa ini ya. Supaya ada yang bisa diingat-ingat lah. Iya. Semasa kita jadi wakil rakyat gitu. Tapi gimana supaya bisa didengar nih suara gitu Pak? Apa harus viral dulu Pak? Iya. Nah memang itu kayaknya jalan satu-satunya di Indonesia sekarang. No viral, no justice katanya. Iya, no viral, no justice. Iya. Nggak ada keadilan ya kan. Nah memang begitulah ya wujud kemerdekaan kita di era modern ini.
banyak sekali yang harus diperbaiki. Tapi yakin, positif kan Bang? Tetap. Positifnya itu optimis kita ke depan. Optimis. Mudah-mudahan pasti lebih baik lagi. Sambil kita teriak terus kepada pemerintah. Wajib ada yang teriak-teriak. Wajib Pak. Untung ada Pak Berkat ya di Dewan ya. Asik. Jangan nggak ada yang Bukan hanya saya, yang lainnya juga. Iya. Ya, baik, Mudah-mudahan. di akhir ini mungkin kita berikan kesempatan lah ini ya, mungkin closing statement ya kan. Mungkin diawali dari Bang Fikri dulu ya kan, menghimbau kepada seluruh pemirsa yang berada di rumah ya kan, untuk bisa memberikan apanya lah, semangatnya lah ya, karena kan harus diisi nih kemerdekaan ini. Jangan para pemuda tuh malah main game, malah main gadget, malah terjerumus judi online gitu ya kan. Yes. Nah, silakan Bang Fikri. Baik, mungkin di acara Markombur sore ini sedikitlah memberikan harapan kepada generasi muda di Kota Medan, secara luas di Sumatera Utara. Kepada generasi muda, kita tolong tanamkan dalam hati apa sih tujuan hidup kita ini, mau dibawa kemana sih diri kita ini. Tolong itu pertama ditanamkan, apa tujuan kita, apa impian kita. Jadi disiapkan dulu visinya ya. Selanjutnya kan kalau sudah ada impian itu, macam mana kita menggapai biar tercapai dengan sukses impian kita itu. Di harapannya impian raih dengan sukses, caranya bagaimana? Ya, mulai tinggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat diri kita itu kurang bermanfaat. Misalnya seperti saya sampaikan, gadget yang terus menerus, game yang terus menerus, itu hal-hal yang negatif. Artinya kita terlena di situ. Kita terlena berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Orang sudah sampai kepada titik finish, kita masih diam di tempat. Itu harapan kita ke pemuda, khususnya di Kota Medan. Mari siapkan diri untuk menantang era digitalisasi yang akan datang. Oke, terima kasih Bang Da. Nah, dari Bang Berkat sendirilah, silakan memberikan closing statement-nya ya kan, bagaimana cara kita menyikapi ya kemerdekaan di era modern ini. Silakan Bang Da. Kita harus tetap positif ya, walaupun kita tadi udah cerita banyak kekurangannya. Tapi kita Awak rasa takut tadi nyambut-nyambutnya ya kan. Nanti panjang ya. tapi kita harus tetap optimis lah. Saya mengajak orang-orang muda untuk tetap optimis, jangan terlena dengan situasi yang terjadi sekarang. Dan kita juga, walaupun sesungguhnya kita harus menaruh harap sebanyak-banyaknya dengan pemerintah, tapi memang keadaannya tidak. Mudah-mudahan dengan pemerintah yang akan dilantik yang baru, presiden yang baru, ada semangat yang baru, karena di sana juga ada Gibran yang baru berumur 36 tahun ya. Saya rasa dia bisa menjadi corong lah kepada presiden untuk bisa menyikapi situasi yang terjadi saat ini. Yang penting anak muda tetap optimis, yakin, jangan berpangku tangan, angkat senjatamu. Apa maksudnya, bukan senjata sungguhan, angkat semangatmu yang apa yang ada pada dirimu sekarang ini, lakukanlah apa yang terbaik gitu. Dalam kondisi yang kurang begitu. Ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Fikri, Bang Berkat. Terima kasih sudah hadir ya. Bapak. Sudah hadir di TVRI. Iya, baik pemirsa, mungkin inilah akhir dari Markombur kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ya kita tetap semangat dalam menyambut kemerdekaan ini. Ya, silakan emak-emak nanti yang mau berlomba tarik tambang ya kan, mau makan kerupuk, mau masukkan cabai dalam botol, silakanlah berlomba. Nikmatilah kemerdekaan. Indonesia maju ya. Nusantara baru, Indonesia maju ya. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri ya. Dan tetap terus saksikan Markombur di setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 3 sore, karena kita akan membahas banyak sekali topik-topik yang berbeda, topik-topik yang penting yang tentunya bisa memberikan manfaat untuk Anda semua ya. Baik, kalau begitu kita semua pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa.